Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini ada pertanyaan, Mas, bagaimana cara cek pencairan tahap 2? Nah, ini sedang booming Bapak Ibu, karena semua penerima bansos yang kemarin tahap 1 dia masih cair, semua menunggu kapan pencairannya. Ada yang bilang pencairannya telat, ada yang sudah 4 bulan tidak cair, dan sebagainya. Sebelum nanti Anda salah paham dan juga bagaimana cara ceknya, sebenarnya apakah bisa dicek atau tidak, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, bagi Anda yang ingin tahu, bisa disimak penjelasan berikut ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, saya selaku pengamat bansos Bapak Ibu. Jadi pengamat ya. Jadi saya bukan pengambil kebijakan terkait bansos, tapi saya mempelajari bansos sekarang itu bagaimana. Dan juga kalau ada info-info terbaru, saya bantu sampaikan kepada Anda semua. Ya, Anda cukup bisa menonton saja infonya bagaimana. Insya Allah nanti info yang saya sampaikan itu sesuai dengan info resmi dari Kementerian Sosial. Jadi nanti insya Allah ada dasarnya. Dan berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya mulai, apakah nanti di tahap 2 itu bisa melakukan cek di web cek bansos atau tidak? Nah, sebelum menjawab itu, alangkah baiknya di sini saya mengulang kembali bahwasannya untuk jadwal penyaluran PKH BPNT tahap 2 itu adalah April, Mei, Juni. Ya, saya ulangi, April, Mei, Juni. Berikutnya jadwal tahap 1 kemarin itu adalah Januari, Februari, Maret. Ya, saya ulangi ya, tahap 1 kemarin Januari, Februari, Maret. Jadi kemarin ada yang cair di bulan Februari, ada yang cair di bulan Maret. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Tentu masih ingat, mohon nanti diingat-ingat kalau belum ingat. Mungkin kalau lupa ya ini saya ingatkan. Berikutnya untuk tahap 2 itu jadwalnya adalah April, Mei, Juni. Jadi bisa Mei, bisa Juni, bisa April. Nah, sekarang karena April dan Mei itu sudah lewat dan belum cair, ya insya Allah di bulan Juni ini. Jadi insya Allah di bulan Juni ya Bapak Ibu ya. Ini tidak telat. Nah, bagi yang kemarin cair tahap satunya di bulan Februari, itu memang akan terasa nanti Februari cair, Maret kan tidak ada pencairan ya, karena sudah selesai tahap 1 ya. Berikutnya masuk di April, masuk di Mei, jadi ada 3 bulan tidak ada pencairan. Ya mungkin itu mengiranya 4 bulan tidak cair. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, jadwal pencairan tahap 2 itu berakhir di tanggal 30 Juni. Jadi sebelum tanggal 30 Juni insya Allah sudah mulai disalurkan di tiap-tiap daerah. Dan penyaluran tiap daerah itu nantinya berbeda jadwalnya. Sejak dulu memang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi daerah kabupaten kota satu dengan yang lain, daerah Anda dengan kabupaten yang lain itu bisa saja berbeda tanggalnya. Jadi misal di Kabupaten Trenggalek katakan ya itu cair, belum tentu nanti di Kota Kediri atau Kabupaten Kediri itu cair. Jadi gitu. Nah, ini perlu difahami juga bahwasanya nanti tergantung juga jadwal salur dari bank penyalur masing-masing ataupun dari pos. Nanti oleh bank ataupun juga oleh pos akan dibuat jadwalnya. Gitu ya. Berikutnya, jadwal sudah selesai saya kira. Ya, ini yang info kita hari ini yaitu apakah pencairan tahap 2 itu bisa diprediksi siapa saja yang cair dengan menggunakan aplikasi atau website cek bansos. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini saya akan meluruskan bahwasanya web cek bansos sejak awal adanya website ini tidak bisa memprediksi pencairan ke depan. Saya ulangi, tidak bisa memprediksi pencairan ke depan. Website cek bansos itu akan update infonya setelah dilakukan proses penyaluran. Ya, saya ulangi, biasanya akan update setelah dilakukan penyaluran. Artinya, website cek bansos ini bisa untuk meng-cross check bantuan yang sebelumnya itu Anda dapat. Jadi misal tahap 1 kemarin itu Anda dapat bantuan apa saja, nah itu bisa dicek di web cek bansos. Jadi kalau web cek bansos digunakan untuk memprediksi penyaluran ke depan, itu masih tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa. Jadi siapa saja yang nanti akan cair ya dan sebagainya itu tidak bisa dicek
pada website cek bansos gitu ya. Berikutnya, Mas, kalau di website SIG-NG apakah bisa? Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu saya tunjukkan. Jadi pada website SIG-NG ternyata juga tidak bisa memprediksi pencairan ke depan. Artinya, baik nanti petugas, pendamping, ataupun operator SIG-NG desa dan kelurahan itu tidak bisa melakukan prediksi nanti di tahap 2 yang masih lanjut cair itu siapa saja, itu tidak bisa gitu ya. Sehingga Bapak Ibu terkait pencairan tahap 2 ini sebenarnya itu tidak ada yang tahu jadwalnya ya, baik dari petugas, dinas sosial, desa kelurahan itu tidak tahu, kecuali dari dinas sosial, petugas, desa kelurahan itu sudah diberitahu atau dikasih info oleh bank penyalur. Nah gitu ya. Jadi kalau bank penyalur ataupun Kementerian Sosial belum memberikan info tanggalnya, maka ya belum bisa dipastikan penyalurannya. Misal di daerah kami di sini kebetulan adalah penyalurannya menggunakan pos. Nah kalau nanti dari pos belum memberikan info surat, oh ini kecamatan A cair tanggal sekian, kecamatan B tanggal sekian. Nah kalau sudah ada surat itu kami bisa tahu tanggal pastinya kapan di daerah kami. Ya, saya ulangi ya, di daerah kami. Belum tentu di daerah Anda sama ya. Jadi di daerah Anda tentu berbeda. Jadi seperti itu. Kalau belum ada info resmi dari pusat ataupun dari bank penyalur ataupun dari pos terkait jadwalnya, baik dinas sosial, desa, pendamping itu tidak bisa menentukan jadwalnya kapan, ya, gitu. Karena memang nanti terkait pencairan itu ranahnya nanti langsung di Kementerian Sosial bersama dengan bank salur ataupun petugas salur. Berikutnya Bapak Ibu, saya memahami mungkin banyak yang menantikan bantuan ini cair, mungkin untuk kebutuhan sembako, untuk sekolah dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ada info yang perlu difahami bahwasanya tahap 2 ini Kementerian Sosial sudah melakukan pencoretan ada 1,8 juta penerima bansos se-Indonesia. Yang dicoret ini khususnya adalah kategori yang sudah terindikasi sejahtera atau mampu. Jadi bukan yang umurnya muda dan sebagainya, bukan, tapi yang terindikasi sudah sejahtera atau sudah mampu. Itu insya Allah akan dilakukan pencoretan ya. Nah ini memberikan kesempatan bagi yang belum pernah dapat bantuan, insya Allah bisa masuk ke situ karena ada kuota kosong di sana sehingga bisa masuk. Jadi nanti yang paling penting yang kemarin saya sampaikan sebenarnya bukan terkait jadwal cairnya kapan, tapi apakah nama Anda nanti masih cair atau tidak. Karena perlu pahami Bapak Ibu, mulai sekarang harus dipahami ya, bahwasanya bantuan sosial itu sifatnya sementara, tidak bisa mencukupi, dan ini bukan gajian. Bantuan sosial itu bisa saja cair, bisa tidak. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah bisa membantu menjawab apakah website cek bansos itu bisa memprediksi pencairan atau tidak. Jawabannya tidak bisa. Karena kemarin ada yang tanya gitu ya. Ini saya jawab pakai video. Semoga jawabannya bermanfaat. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Saya Haris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.